Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga tetap semangat dalam belajar. Untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan mata pelajaran kimia minggu kemarin. Kita sudah mempelajari modul 1 dan hari ini kita akan mempelajari modul 2 tentang keteraturan dalam kimia. Kita akan mengingat kembali konsep atom yang sudah pernah dipelajari pada mabel IPA SMP, di mana atom unsur terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Semoga teman-teman semua masih ingat. Dan untuk mempelajari konsep kimia lebih lanjut, kita harus memahami dahulu mengenai konsep struktur atom, bilangan kuantum, bentuk orbital, konfigurasi elektron dalam atom, dan elektron valensi. Pada unit 1 tentang keteraturan dalam atom, yang pertama kita akan belajar mengenai perkembangan model atom. Model atom mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan fakta eksperimen yang ditemukan oleh para ahli, yang kita gunakan teorinya hingga sekarang. Untuk memahami perkembangan model atom, di sini kita akan bahas secara runtut mulai dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri, kelemahan, dan penelitian terkait yang saling menyempurnakan. Model atom yang pertama yaitu adalah model atom Dalton atau biasa disebut dengan teori bola pejal. Bukti penemuan yang dilakukan oleh John Dalton yaitu ada hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton. Menurut model atom Dalton, atom adalah partikel terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom unsur yang sama mempunyai massa yang sama. Dan kelemahan yang ada pada teori atom Dalton ini adalah atom masih dapat dibagi lagi. Untuk model atom yang kedua adalah model atom Thomson yang biasa disebut dengan roti kismis. Bukti pada percobaan Thomson ini adalah percobaan tabung sinar katoda. Pada model atom Thomson, muatan positif tersebar secara merata dalam atom. Dan Thomson menemukan elektron bermuatan negatif yang berada di antara muatan positif sehingga atom menjadi netral. Dan kelemahan dari atom Thomson ini sendiri adalah elektronnya tidak bergerak. Model atom yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Rutherford menemukan proton bermuatan positif yang berada di dalam inti atom, dan elektron mengelilingi inti dalam jumlah yang sama dengan proton. Sehingga biasanya untuk mempermudah mengingat teori dari model atom Rutherford ini adalah biasa disebut dengan planet-planet yang mengelilingi matahari. Percobaan Rutherford yang menjadi bukti untuk memperkuat teorinya adalah percobaan penembakan lempeng AU dengan sinar katoda. Sayangnya, teori Rutherford ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Model atom yang keempat yaitu model atom Niels Bohr atau biasa disebut dengan model atom orbital elektron yang gambarnya bisa dilihat pada gambar 5. Elektron bergerak mengelilingi inti di dalam orbitnya, dan elektron dapat berpindah dari orbit yang satu ke orbit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Kelemahan dari model atom Bohr ini sendiri adalah hanya berlaku untuk atom hidrogen saja. Untuk model atom yang kelima yaitu model atom modern. Model atom modern ini dikembangkan berdasarkan teori mekanika kuantum yang disebut dengan mekanika gelombang seperti diilustrasikan pada gambar 6, di mana keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukannya elektron saja. Selanjutnya mengenai nomor atom dan nomor massa.
Jadi teman-teman bisa mencari tabel periodik unsur terlebih dahulu di internet atau sumber lain untuk lebih memahami mengenai nomor atom dan nomor massa. Ya, langsung saja ke konsep dan contohnya ya teman-teman. Untuk yang ada huruf X, Z, dan A, di situ ada kesalahan perlu diperhatikan, di mana huruf X adalah sebagai atom unsur, sedangkan huruf Z yang di atas itu bukan nomor atom, melainkan nomor massa. Jadi perlu diingat yang di atas adalah nomor massa dan yang di bawah adalah nomor atom. Sebagai contohnya Mg 1224 itu 12, maksudnya nomor atom itu sudah benar, tetapi itu ada kesalahan. Jadi dibalik saja, yang 24-nya di atas dan 12-nya di bawah. Untuk keterangannya sudah benar. 12 sebagai nomor atom dan 24 itu sebagai nomor massa. Sedangkan Mg adalah lambang dari unsur magnesium. Jadi jumlah proton dalam inti atom tersebut atau jumlah elektronnya adalah 12 dan jumlah neutron adalah 24 dikurangi dengan 12, yaitu 12. Selanjutnya kita akan mengenal tentang isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom unsur yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Seperti pada tabel ada atom C di mana memiliki nomor atom yang sama yaitu 6, tetapi nomor massanya berbeda, ada 12, 13, dan 14. Nah, isotop sendiri juga memiliki fungsi sendiri-sendiri dalam kehidupan. Misalnya, isotop natrium yaitu Na24 berguna untuk mempelajari peredaran darah manusia dan untuk mendeteksi kebocoran pipa dalam tanah. Isotop besi Fe59 berguna untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Dan isotop kobal Co60 untuk pengobatan kanker. Selanjutnya, isobar. Apa itu isobar? Isobar adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda. Seperti pada contoh unsur C dan unsur N, di mana unsur C memiliki nomor atom yang berbeda 6, N 7, tetapi nomor massanya sama-sama 14. Jadi itu adalah contoh dari isobar. Selanjutnya yaitu isoton. Isoton adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa dan nomor atom berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya ada unsur K dan Ca. Keduanya memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda yaitu 19 dan 20, kemudian nomor massanya adalah 39 dan 40. Tetapi setelah kita hitung jumlah neutronnya adalah sama-sama 20, yaitu 39 dikurangi 19 dan 40 dikurangi 20, yaitu 20. Cara menghitungnya teman-teman ingat kembali yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Untuk lebih memahami mengenai unit 1 ini, teman-teman bisa mengerjakan penugasan dulu di halaman 11 sampai halaman 12. Dan untuk unit 2 tentang keteraturan dalam tabel periodik unsur dan unit 3-nya yaitu keteraturan dalam sifat unsur kita akan pelajari nanti. Jadi teman-teman bisa membaca dulu untuk unit 2 dan unit 3. Nanti kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Dan nanti jika di penugasan halaman 11 dan 12 ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman semua sudah memahami apa yang kita pelajari tadi dan kita bisa melanjutkan untuk materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.